Rekan-rekan mahasiswa hukum, ekonomi, dan bisnis, kembali kita akan membahas sedikit terkait dengan eh, free float saham. Apa itu free float saham? Kalau kita cermati di pemberitaan beberapa akhir-akhir terakhir ini ya, beberapa bulan terakhir ini, Februari, Maret gitu ya, rame pemberitaan tentang free float saham. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia menargetkan ada target meningkatkan free float saham atau saham publik minimal menjadi 15% dari saat ini yang masih 7,5%. Untuk meningkatkan likuiditas pasar, alasannya demikian. Dengan target 70-75% emiten memenuhinya dalam 1 tahun atau 1-3 tahun pertama. Kebijakan ini akan menyasar sekitar 140 sampai 267 emiten di pasar modal agar meningkatkan saham yang dimiliki publik. Dengan sanksi atas ketidakpatuhannya adalah akan dilakukan suspend bagi yang belum patuh. Suspend artinya adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham di bursa efek, baik di pasar tunai maupun reguler, yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Saham yang terkena suspend itu biasanya tidak dapat, tentu saja tidak bisa dibeli atau dijual atau tidak bisa diperdagangkan sampai dengan statusnya dicabut. Nah, sekarang kita akan memahami apa itu yang disebut sebagai free float saham. Free float saham itu sendiri atau free float saham itu adalah jumlah atau persentase saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor publik dan tersedia untuk diperdagangkan secara bebas di pasar reguler. Saham ini tidak termasuk yang dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pemegang saham pengendali. Jadi saham yang di atas 5% gitu ya. Jadi saham yang siap untuk diperjualbelikan di market. Semakin besar free float saham, diyakini semakin tinggi likuiditas saham tersebut atau lebih bisa diperdagangkan. Poin penting mengenai free float saham ini yang pertama adalah terkait dengan likuiditas dan volatilitas. Saham dengan free float besar cenderung lebih liquid atau mudah diperjualbelikan. Sedangkan free float kecil atau free float yang persentasenya kecil itu cenderung lebih volatil atau harga akan berfluktuasi lebih tajam. Nah, aturan dari Bursa Efek Indonesia atau BEI mewajibkan emiten memiliki free float saham minimal 7,5% untuk saat ini ya dari total saham tercatat atau setidaknya 10% untuk perusahaan yang ekuitasnya di atas 200 miliar. Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia mewajibkan emiten tercatat mempunyai minimal 7,5 saham atau 7,5% saham free float. Jika ekuitasnya lebih dari 200 miliar, maka rasionya menjadi 10%. Ya, mudah dipahami ya. Hal ini selaras dengan kebijakan yang memang sejak awal ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Di sisi lain, free float saham ini ideal atau yang ideal di Amerika atau Eropa itu mereka saat ini sudah menerapkan prosentase antara 25% sampai dengan 50%. Namun hal ini masih sangat jauh sekali perbedaannya dengan di Indonesia yang mana saat ini masih 7,5%. Namun ketentuan rasio tersebut ya tetap bergantung pada regulasi sekaligus preferensi dari masing-masing pasar modal itu sendiri. Cara menghitung rasio free float saham adalah jumlah saham publik yang miliki dibagi jumlah saham tercatat dikalikan 100%. Sederhana saja seperti itu. Tujuannya adalah untuk memberikan indikator bagi investor atau teman-teman yang suka beli saham di bursa efek misalnya di pasar modal itu namanya investor gitu ya. Jadi memberikan indikator bagi investor mengenai kemudahan mendapatkan saham tersebut di pasar dan mengurangi risiko manipulasi harga oleh pemegang saham mayoritas. Mengapa free float saham itu penting? Pada dasarnya,
Free float adalah aspek krusial dari likuiditas saham sebagai aset investasi. Saham yang memiliki free float tinggi cenderung mempunyai tingkat likuiditas yang baik. Ini menandakan investor bisa lebih mudah dalam menjual atau membeli saham tersebut tanpa menyebabkan risiko fluktuasi harga yang substansial. Oke, jadi kesimpulannya adalah investor harus jeli dalam menganalisa kondisi saham yang akan dijadikan media investasi. Salah satunya terkait besarnya free float emiten atau penerbit saham tersebut. Karena semakin tinggi persentase free float-nya, maka akan lebih mudah dalam menjual atau membeli saham tersebut tanpa menyebabkan risiko fluktuasi harga yang substansial. Hal ini perlu saya sampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa hukum, ekonomi dan bisnis untuk kita bisa pahami bersama terkait dengan kondisi ketetapan pasar modal di Indonesia. Sekian, terima kasih.